Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah Analisis dan Desain Berorientasi Objek. Hari ini kita akan belajar atau kita akan kembali mengulas tentang mata kuliah yang dulu pernah Anda ambil, yaitu Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Saya yakin Anda semua masih mengingat apa itu OOP, masih mengingat pengalaman belajar Anda di mata kuliah pemrograman berorientasi objek di semester 3 yang dahulu. Nah, hari ini kita hanya sekedar menyegarkan kembali tentang konsep-konsep yang ada di OOP yang mana nanti bisa Anda gunakan dalam merancang sebuah perangkat lunak begitu ya. Jadi pemahaman Anda tentang konsep OOP ini akan penting saat Anda merancang pengembangan sebuah perangkat lunak. Baik. Oke, bicara tentang OOP atau Object Oriented Programming yang mana kita kenal sebagai pemrograman berorientasi objek atau PBO di kampus kita. Ini merupakan pemrograman yang menggunakan sudut pandang objek. Ya, kenapa disebut menggunakan sudut pandang objek? Perlu saya ceritakan sedikit bahwa sejarahnya OOP ini tidak lepas dari sejarahnya pemrograman prosedural. Jadi dulu sebelum OOP lahir, programmer-programmer yang ada di dunia ini cenderung menggunakan pemrograman yang prosedural. Artinya, ketika mereka membuat sebuah aplikasi yang di dalamnya ada algoritma, maka aplikasi itu akan dirancang berdasarkan dia itu kerjanya seperti apa sih? Kerjanya itu dari apa ke apa ke apa dan ke apa gitu ya. Jadi dari input sampai jadi output itu melalui proses apa? Nah, yang dilihat adalah itu ada pekerjaan apa atau ada prosedur apa di sana. Nah, itulah yang disebut sebagai pemrograman yang prosedural. Nah, pada perkembangannya kemudian muncullah pemrograman ini, yaitu pemrograman berorientasi objek. Saat menyusun sebuah program, tidak lagi yang dipikir hanyalah apa saja sih pekerjaan yang dilakukan, tetapi di sini menggunakan pertanyaan siapa melakukan apa, begitu. Jadi dilihat dari ini ada objek yang bisa melakukan kegiatan X, kemudian kegiatan X ini akan menghasilkan sesuatu. Nah, setelah itu baru si X akan melakukan ini gitu. Nah, jadi sudut pandangnya dari objek dulu. X mengerjakan apa, X mengerjakan apa. Nah, nanti di dalam pemrogramannya pun tidak hanya berdiri satu objek saja. Bisa saja objek-objek yang ada di sana akan saling berinteraksi dengan objek-objek lain. Nah, jadi kalau bisa dibayangkan pemrogramannya itu seolah-olah menjadi sebuah dunia gitu ya. Ada objek-objek. Nah, objek ini bisa orang, bisa hewan, bisa kendaraan, macam-macam, sudah banyak hal ya objek yang bisa dicontohkan di sana. Jadi pemrogramannya seolah-olah dunia yang ada interaksi antar objek-objek di situ. Begitu. Tidak lagi berpikir habis ini apa. Nah, dari sana akhirnya OOP pun bisa bekerja secara modular. Tidak lagi terikat pada runtutan prosedur-prosedur yang seperti di pemrograman prosedural. Ya, berdiri menggunakan objek-objek. Ya, nanti objeknya kalau kita pindah-pindah maka ya bisa menata ulang lagi urutan dari prosedurnya. Baik, itu singkat tentang OOP. Nah, seperti yang pernah Anda pelajari dulu di OOP, ada banyak sekali konsep di sini. Yang paling dasar dan pasti harus ada adalah konsep tentang kelas dan objek. Kenapa saya sebut ini paling dasar? Karena memang fundamentalnya ya, pondasi dari OOP itu adalah kelas yang mana bisa diwujudkan sebagai objek. Oke, kita ingat kembali, kelas bisa dianggap sebagai sebuah cetakan untuk menghasilkan objek. Jadi kelas itu adalah cetakannya. Seumpama kita ingin bikin kue, kita punya cetakan kue, nah maka cetakan dari kue itu kita anggap sebagai kelas. Nah, kalau sudah jadi kue, kita bikin kue dari cetakan itu. Nah, kue yang banyak tadi, cetakannya satu ya, tapi kuenya bisa banyak. Nah, kue itulah yang kita sebut sebagai objek. Nah, kelas sebagai cetakan dari sebuah objek, dia itu memiliki karakteristik atau dalam pemrograman kita sebut sebagai properti ataupun atribut ya.
dan juga memiliki perilaku yang di dalam programming kita diwujudkan dalam bentuk method atau function. Nah, eh, karakteristik yang dimiliki oleh kelas ini itu hanya menggambarkan karakteristik secara umum. Tapi secara implementasi, secara pastinya itu akan diwujudkan oleh objeknya sendiri pada saat kelas itu diinstansiasi. Jadi meskipun berasal dari objek yang dari kelas yang sama, maksud saya, sebuah objek bisa saja memiliki karakteristik dan perilaku yang pasti memiliki karakteristik dan perilaku yang sama gitu. Maksud saya setiap objek dari kelas yang sama pasti memiliki karakteristik dan perilaku yang sama, tapi detail atau spesifikasinya yang berbeda. Oke, contohnya begini, ini adalah sebuah siluet dari manusia gitu ya. Dari manusia ini kita bisa tahu kalau dia punya 2 tangan, punya 2 kaki, punya kulit, punya mata, punya hidung, punya rambut misalnya begitu ya. Punya tinggi badan, punya berat badan, dan banyak lagi. Nah, apa yang saya sebut tadi itu adalah karakteristiknya dari manusia. Ya, kalau manusia punya ekor kayaknya bukan manusia gitu ya. Kita tahu bahwa manusia tidak punya ekor. Jadi punya ekor bukanlah karakteristik dari manusia. Nah, manusia ini bisa apa? Manusia bisa bernafas, bisa makan, bisa berjalan, bisa tidur, bisa berlari, dan banyak hal lagi yang bisa dilakukan oleh seorang manusia secara umum. Nah, itu kita sebut sebagai perilaku dari manusia. Nah, tapi kan kita masih belum tahu ya, ini manusia yang warna kulitnya apa, yang rambutnya warnanya apa, yang tinggi badannya berapa, dia itu bisa berlari cepat atau jangan-jangan dia itu berlarinya lambat, dia itu bisa makan dengan cepat atau dia makannya lambat atau bagaimana, atau dia punya kemampuan yang lain, tidak. Kita masih belum tahu detailnya, tapi kita sudah tahu karakteristiknya. Maka manusia bisa kita sebut sebagai kelas. Lalu seperti apa objek dari manusia? Nah, objek dari manusia itu kalau sudah kita tunjuk langsung ya. Kalau kita ngomong manusia, itu masih kelas. Tapi kalau kita tunjuk si Anu, si Inu, si Budi, si Ani gitu, berarti kita sudah menunjuk objeknya. Nah, setelah diwujudkan sebagai objek, barulah karakteristik dari manusia ini bisa kita ketahui. Begitu juga dengan perilakunya. Misalnya si Alex yang merupakan seorang dokter. Alex itu rambutnya coklat, tinggi badannya 165, dia itu ramping berat badannya jadi nggak terlalu besar. Terus hidungnya mancung mungkin seperti itu, matanya warna sipit misalnya seperti itu. Karena dia dokter, dia bisa melakukan dia bisa memeriksa pasien, kemudian bisa meresepkan obat semacam itu ya. Jadi setelah diwujudkan dalam bentuk nyata baru kita bisa tahu. Atau objek yang lain, mungkin si Susi adalah seorang suster ya, bekerja sama dengan Alex tadi gitu. Susi karena suster, rambutnya mungkin blonde, pirang gitu kan ya. Kemudian tinggi badannya 160 gitu. Atau bagaimana nanti warna kulitnya bukan sawo matang tapi putih gitu. Semacam itu. Jadi setelah diwujudkan jadi objek, barulah karakteristik dan perilakunya dapat kita ketahui. Nah, di dalam pemrograman perwujudan kelas dan objek ini kelas dideklarasikan dengan keyword kelas, sementara objek itu sendiri dibuat dengan cara menginstansiasi kelas menggunakan keyword new gitu ya. Coba nanti Anda pelajari lagi bagaimana programming Anda di dalam di mata kuliah PBO dulu. Nah, konsep berikutnya tentang OOP yang pernah Anda pelajari adalah inheritance. Masih ada yang ingat apa itu inheritance? Oke. Inheritance adalah konsep pewarisan atau turunan di dalam OOP. Apa yang diwariskan, apa yang diturunkan. Jadi karena kita tadi ngomongnya OOP itu object oriented ya, semuanya berdasarkan objek, maka di dalam pemrogramannya sendiri ada konsep yang mana suatu kelas, suatu cetakan itu bisa mewarisi atribut atau metode dari kelas lainnya. Nah, yang mewarisi itu namanya adalah parent class, sementara yang mendapat warisan adalah child class. Ya, kalau di dalam dunia nyata itu orang tua mewarisi harta ke anaknya, seperti itu konsepnya ya. Nah, kalau dalam hal ini yang diwarisin adalah atribut dan atau metode dari kelas parent itu. Nah, contohnya begini, manusia itu tadi kita bilang dia bisa berjalan ya, atau dia bisa bernafas. Kemudian manusia itu kita wujudkan, kita turunkan menjadi kelas dokter.
kayak gitu. Apakah dokter bisa bernafas? Tentu. Apakah dokter bisa berjalan? Tentu. Begitu ya. Kemudian kita wujudkan manusia sebagai petani atau seorang polisi. Nah, ketika diwujudkan sebagai petani ataupun seorang polisi, manusia itu si petani maupun si polisi itu juga bisa bernafas. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tidak perlu lagi mendeklarasikan ulang perilaku bernafas tadi di dokter, di petani, atau di polisi. Tidak perlu, karena cukup kita deklarasikan di manusia sebagai parent kelasnya. Manusia inilah yang kelas manusia inilah yang nanti akan menurunkan perilakunya ke kelas dokter, kelas petani, ataupun kelas polisi. Nah, jadi keuntungannya itu kalau menggunakan inheritance, kita tidak perlu mendeklarasikan ulang atribut atau metode yang sudah ada di parent class. Nah, selain itu, ketika ada update di parent class, maka otomatis nanti seluruh child class yang ada pun ikut update. Ini menjadi menghemat waktu ya kalau di dalam programming. Kita bisa meningkatkan efisiensi pekerjaan kita dengan sekali pekerjaan yang pekerjaan yang lain otomatis ikut seperti itu. Oke. Di dalam pemrograman biasanya digunakan keyword extends untuk mewujudkan inheritance antara satu kelas dengan kelas yang lain. Berikutnya adalah encapsulation. Encapsulation itu berarti pengkapsulan. Bisa juga disebut pembungkusan atau penyembunyian. Ini ilustrasinya seperti obat kapsul ya. Anda pasti semua sudah tahu kapsul. Di dalamnya itu ada obat-obat yang tinggal kita telan gitu ya. Kita tidak tahu isinya seperti apa, racikannya seperti apa, kita tidak perlu tahu. Yang kita tahu, kita tetap harus meminum obat itu. Begitu. Jadi istilah itulah yang digunakan di dalam OOP ini. Nah, penjelasannya adalah berarti kalau di OOP kita akan menyembunyikan detail suatu kelas dari kelas atau objek lain. Kelas lain, objek lain tidak perlu tahu atau tidak boleh tahu apa yang ada di kelas yang menerapkan encapsulation ini, begitu ya. Alasannya, maksudnya analoginya begini. Kalau Anda datang ke restoran dan memesan makanan, ya, Anda tidak perlu tahu cara si chef atau si kokinya itu memasak. Yang penting yang Anda tahu adalah Anda terima jadi makanannya yang Anda pesan tadi. Begitu. Kalau Anda tahu, Anda ikut-ikutan ke dalam restoran, ke dalam dapurnya untuk masak, bisa jadi yang Anda pesan pun akan gagal ya diproduksi, malah jadi kacau. Jadi perlu dienkapsulasi. Anda cukup memesan apa, nanti saya kasih hasilnya, selesai gitu. Nah, keuntungannya memang nanti encapsulation ini dapat kita gunakan untuk filterisasi sehingga menjamin keamanan di dalam kelas. Tidak ada yang bisa mengacak-acak kelas itu walaupun kelas itu berelasi dengan kelas yang lain. Dan juga bisa menjamin keabsahan dari properti atau metode yang ada di dalam kelas. Karena kita bisa melakukan validasi melalui konsep enkapsulasi ini. Jadi misalnya kita menyembunyikan properti, tapi kita tetap butuh bebas mengakses properti itu. Nah, pada saat mengakses properti, kita bisa mensyaratkan sebuah pengecekan, yaitu validasi, untuk mengecek apakah memang data yang diminta sudah sesuai atau syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau tidak. Seperti itu. Baik, jadi itu ya yang enkapsulasi. Berikutnya adalah enkapsulasi seperti yang pernah Anda pelajari dibedakan menjadi 3 cakupan akses. Yang paling luas adalah publik, karena properti atau metode yang menggunakan cakupan akses publik berarti dia bisa diakses dari mana saja, dari dalam kelas itu sendiri, dari dalam kelas turunannya maupun dari luar kelas atau objek yang lain, gitu ya, bebas itulah yang dipakai. Nah, ini memang berguna untuk hal-hal yang sifatnya tidak terlalu riskan untuk diakses secara bebas ya. Tapi kalau riskan diakses secara bebas, bisa diacak-acak, maka kita sebaiknya menggunakan protected atau private. Protected itu terbatas akses pada kelas itu sendiri atau kelas turunan. Jadi kelas yang menjadi turunannya tetap bisa mengakses metode atau properti yang bersifat protected dari parent class. Tapi dari luar kelas, yaitu berupa objek, maka itu tidak bisa diakses. Sementara yang paling sempit cakupan aksesnya adalah private. Kenapa? Karena dia hanya bisa diakses dari dalam kelas yang sama. Kelas turunannya pun, anaknya pun tidak boleh mengakses properti ataupun metode yang
menggunakan modifier private. Oke, begitu ya. Nanti bisa Anda ingat kembali. Di dalam perancangan kita nanti saat mengembangkan perangkat lunak, enkapsulasi ini sifatnya opsional, tetapi jika boleh tidak ada, tetapi jika ada itu akan sangat lebih baik. Jadi, ya, ingat dalam perancangan kita tidak berpikir kita seorang lah perancangnya, bukan, tapi kita berpikir nanti kita akan bekerja dengan orang banyak. Agar tidak salah dalam mengkomunikasikan beberapa hal, maka hal-hal kecil seperti ini kadang tidak boleh dilewatkan. Oke, kita lanjut ke konsep berikutnya. Polymorphism. Ya, polymorphism merupakan konsep DOOP yang menyebabkan metode di suatu kelas itu bisa memiliki banyak bentuk. Nah, banyak bentuknya itu seperti apa? Bukankah kalau kita ngoding tulisannya kan huruf ya, tidak menggambar bangun ruang atau bangun datar begitu ya. Bentuknya seperti apa? Kita bahas nanti. Tapi secara umum konsep polymorphism ini bisa kita bedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah overloading. Ini polymorphism yang terjadi di dalam kelas yang sama. Di dalam kelas yang sama itu kita bisa mendeklarasikan ulang lebih dari satu metode tapi dengan nama yang sama, ya. Metode dengan nama yang sama tetapi parameternya berbeda. Parameter metode itu berbeda, entah jumlahnya entah jenisnya. Secara umum seperti itu. Walaupun di dalam beberapa bahasa pemrograman tidak diizinkan deklarasi ulang metode dengan nama yang sama, tapi tetap bisa kita akali dengan pendekatan default value di dalam parameternya. Sehingga kadang kita memanggil metode X, misalnya saya sebut saja metode X itu bisa dipanggil tanpa parameter, bisa dipanggil dengan mengirim satu parameter, bisa dipanggil dengan mengirim dua parameter, atau jenis parameternya diubah. Itu yang overloading. Sementara jenis yang kedua adalah overriding. Jenis ini adalah polymorphism yang terjadi antara child dengan parent class. Kita sudah bahas tadi bahwa parent class itu bisa punya metode ya. Kemudian kalau dia punya turunan, punya anak, si anak ini tidak perlu nulis ulang metode yang ada di parent karena dia sudah otomatis punya gitu. Cuma di beberapa bagian, di beberapa kesempatan overriding itu perlu dilakukan karena kadang si anak ingin melakukan hal yang sama dengan si bapak tetapi dengan cara yang berbeda. Si bapak bisa berlari dengan kecepatan 30 km per jam gitu. Si anak ingin lebih cepat 40 km per jam misalnya begitu ya. Atau kalau di dalam contoh yang biasa saya gunakan ini saya misalkan dengan dua buah kubus gitu ya. Yang kubus pertama adalah kubus dengan tertutup gitu seperti kardus tapi kita tutup. Sementara kubus yang kedua adalah kubus yang nggak ada tutupnya atau kardus kita buka. Nah, untuk menghitung luas kubus yang pertama, kita menggunakan persamaan atau rumus 6 kali panjang sisi kuadrat. 6 kali panjang rusuk kuadrat gitu ya. Sementara yang tanpa tutup karena sisinya hanya 5, maka diubah menjadi 5 kali panjang rusuk kuadrat. Nah, ini kan sama-sama metodenya ya, metode sama-sama menghitung luas gitu. Tetapi yang ini rumusnya 6 kali R kuadrat, yang ini 5 kali R kuadrat. Nah, kalau kubus yang tanpa tutup ini menjadi turunannya kubus dengan tutup, dia sebetulnya otomatis punya rumus ini. Ya, kubus yang tanpa tutup ini otomatis punya rumus ini, tapi kan salah. Nah, maka dari itu dia harus melakukan overriding untuk menyesuaikan kembali dengan perilaku yang dia miliki. Gitu. Nah, selain itu dengan polymorphism juga akhirnya di dalam kita menulis pemrograman itu kita tidak perlu mikir banyak nama untuk metode. Kita boleh menulis satu metode tapi bedakan parameternya ya. Jadi kalau fungsinya sama kenapa namanya harus berbeda gitu kan ya. Walaupun mungkin detail di dalamnya yang berbeda. Oke. Itu tentang polymorphism. Lalu konsep berikutnya adalah abstract class. Dari namanya sudah cukup jelas ya. Abstrak itu kan sesuatu yang belum jelas, masih abstrak gitu. Nah, berarti abstract class adalah kelas yang masih belum jelas. Apanya yang belum jelas? Yang belum jelas adalah wujudnya. Oke. Di ciri-cirinya di dalam kelas itu pasti ada metode yang abstrak, minimal satu metode yang abstrak, maka dia bisa disebut sebagai abstract class.
Boleh ada metode lain yang tidak abstrak gitu ya, jadi nyampur. Yang penting ada satu metode yang sifatnya abstrak. Apa itu metode yang abstrak? Nah, metode yang abstrak adalah metode yang tidak punya implementasi. Dia punya nama tapi nggak punya implementasi, jadi nggak jelas metode itu ngapain gitu. Efeknya adalah abstrak class merupakan kelas yang tidak dapat diinstansiasi langsung menjadi suatu objek. Nggak bisa. Itu ada abstrak class kemudian kita buat perintah untuk jadiin objek. Kalau pasti error gitu ya. Karena apa? Karena dia memang belum jelas. Bagaimana sesuatu cetakan yang belum jelas kemudian dibuat gitu kan, ya hasilnya pasti belum jelas. Sehingga tidak diizinkan. Maka agar dapat menginstansiasi abstrak class ini, dia wajib diturunkan jadi kelas lain dulu. Jadi harus diturunkan jadi kelas lain. Tidak bisa dia menjadi final kelas yang di bawah gitu. Karena ada kelas yang diturunkan dari abstrak kelas, nanti kelas turunannya itu wajib mengoverride metode abstrak di dalam kelas abstrak tadi, gitu ya. Jadi ini menjadi ciri-ciri dari abstrak kelas, bahwa kelas turunan dari abstrak kelas itu pasti punya metode pasti sudah mengimplementasikan atau mendeklarasikan ulang metode abstrak dari dirinya sendiri, begitu. Saya contohkan analoginya seperti makhluk hidup. Saya kalau ngomong ke Anda makhluk hidup, bayangan Anda bisa manusia, hewan atau tumbuhan. Masih belum jelas toh? Begitu ya. Nah, kalau saya ngomong manusia, oh jelas makhluk yang ini gitu. Kalau hewan, hewan sama tumbuhan pun kadang masih bisa kita anggap sebagai kelas yang abstrak. Kenapa? Karena hewan ada burung, ada ikan, ada yang di darat, ada yang mamalia, ada yang melata dan sebagainya. Tumbuhan ada pisang, ada mangga, ada bunga mawar, ada jamur, banyak gitu kan ya yang masuk dalam tumbuhan. Nah, jadi itu kalau saya bilang makhluk hidup, coba sebutkan objek makhluk hidup. Banyak gitu yang masih belum jelas gitu. Makhluk hidup bisa bernafas, iya makhluk hidup bisa bernafas, tapi gimana cara bernafasnya kan beda-beda. Nah itu metode bernafas bisa kita anggap sebagai metode yang abstrak. Nah, tapi kalau kita wujudkan makhluk hidup manusia, kalau kita tanya caranya bernafas, kita bisa jawab, oh manusia ya bernafasnya dengan paru-paru gitu. Nah, kalau kita wujudkan sebagai tumbuhan bernafas, oh ya tumbuhan bernafas melalui pori-pori daunnya misalnya begitu. Ya, maaf kalau salah, saya lupa dengan pelajaran biologi. Nah, makhluk hidup jadi hewan, oh iya, ini masih belum jelas juga, nanti diwujudkan. Oh kalau kelinci bernafas dengan paru-paru, kalau ikan bernafas dengan insang gitu ya. Apalagi kalau belalang bernafas dengan trakea, misalnya begitu. Nah, jadi harus ada metode yang harus diperjelas lagi kalau di dalam abstrak kelas. Oke, tapi pasti ya kayak tadi ya, makhluk hidup itu bernafas, iya manusia pasti bernafas, hewan pasti bernafas, tumbuhan pasti bernafas, caranya yang beda-beda gitu. Oke. Nah yang terakhir adalah interface. Kalau saya bilang interface di OOP itu bukanlah user interface, bukan tampilan layar yang ada tatanan, tombol, gambar dan sebagainya, bukan. Sekali lagi kalau ngomong interface OOP, tolong hilangkan mindset tentang user interface biar tidak salah kaprah. Oke. Nah, interface ini digunakan untuk mendeklarasikan karakteristik tambahan pada kelas yang mengimplementasikannya. Oke, jadi kan tadi kita bikin kelas, kita deklarasikan karakteristiknya, kita deklarasikan juga mungkin perilakunya gitu ya, perilaku tambahannya. Kemudian ada perilaku lain yang bisa ditambahkan ke sana, walaupun dia bukan menjadi milik dari kelas itu. Nah, di dalam OOP konsep itu menggunakan interface. Interface itu bisa kita anggap sebagai abstrak kelas, tapi seluruh bagiannya abstrak. Kalau abstrak kelas tadi kan ada bagian yang tidak abstrak ya, tapi kalau interface semuanya abstrak gitu, otomatis abstrak. Nah, karena dia mendeklarasikan karakteristik atau perilaku tambahan, maka bisa kita gunakan sebagai template untuk kelas lain yang mengimplementasikannya. Ya karena dengan implementasi interface, maka kelas yang mengimplementasikan interface tadi pasti punya deklarasi ulang, ya kata kuncinya deklarasi ulang dari metode yang ada di interface. Kalau interface-nya bilang X, Y, Z, maka di kelas yang mengimplementasikan itu wajib punya X, Y, Z, sama kayak abstrak tadi. Nah, analoginya begini.
Kita tahu tadi makhluk hidup dibedakan jadi 3 ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan dan manusia dan hewan itu punya emosi, ya, bisa emosi. Manusia bisa marah, bisa sedih, hewan pun begitu walaupun caranya berbeda ya. Nah, emosi ini adalah karakteristik atau perilaku tambahan yang bisa kita sisipkan ke dalam manusia atau hewan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan tidak punya emosi, jadi tidak usah disisipkan. Nah, itu kenapa emosi tidak dijadikan sebagai perilaku di dalam abstrak kelasnya makhluk hidup gitu kan, nggak perlu. Tapi jadikan emosi ini sebagai interface. Ya, oke. Jadi itulah materi untuk hari ini. Singkat saja, saya harap Anda sudah bisa mengingat kembali materi-materi yang pernah Anda pelajari waktu di mata kuliah pemrograman berorientasi objek dulu. Mata kuliah kita memang tidak melakukan pemrograman, tetapi lebih ke merencanakan pengembangan perangkat lunak. Tetapi dengan memahami konsep-konsep dari OP, dalam perancangan nanti Anda jadi tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Ya. Tahu konsepnya, tahu bayangannya. Oke, jadi itu dulu untuk hari ini dari saya. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Selamat belajar, tetap sehat, jaga diri, jaga keluarga, jaga orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.